Gue sadar-sadar tuh gue udah di ujung jurang. Nah gue udah di ujung jurang. Pas di ujung jurang gue langsung istighfar tuh di situ. Kata gue astagfirullahaladzim. Gue lihat kiri kanan udah nggak kelihatan apa-apa, itu udah kabut ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Muhammad Jidan Putrama di channel Jidan TV. Di konten kali ini gua mendatangi narasumber yang ingin menceritakan pengalamannya saat mendaki Gunung Sumbing. Gak usah lama-lama lur, langsung saja kita perkenalkan narasumber yang ingin menceritakan pengalamannya saat mendaki Gunung Sumbing. Langsung saja bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Teguh, biasa dipanggil Teguh. Di sini gue mau nyeritain pengalaman gue waktu naik Gunung Sumbing. Gue sebelum berangkat gue udah janjian sama temen gue. Sebenarnya gue tuh mau naiknya ke Gunung Prau. Nah tapi temen gue ngajakin ke Gunung Sumbing. Kata gue udahlah, gue ikut ya kan, daripada gue nggak jadi naik gunung. Ya udah gue ikut tuh sama temen gue ke Gunung Sumbing. Di situ gue langsung pemesanan tiket online. Gue berangkat 10 orang dari sini. Gue berangkat dari terminal Sinar Jaya Cibitung. Nah gue berangkat maghrib gue ke terminal Mendolo. Dari Pul Sinar Jaya gue naik travel dulu tuh, transit gue di Cikampek. Nah di Cikampek gue transit naik mobil DMI. Nah dari situ gue langsung menuju ke terminal Mendolo. Sampai di Mendolo gue jam setengah lima gue di Mendolo. Setengah lima gue sampai situ, gue istirahat dulu kan sama teman-teman gue, istirahat, makan, sholat subuh, istirahat sebentar, terus lanjut. Temen gue udah nyarter mobil carry, gue lanjut berangkat ke via Batursari. Oh lewat via Batursari. Di mana tuh bang? Tepatnya di kota mana? Kota Temanggung kalau nggak salah deh. Temanggung, Jawa Tengah ya? Jawa Tengah, perbatasan dia. Nah gua berangkat ke Batursari jam setengah 8 lah, setengah 8 lah gue berangkat. Di perjalanan gue beli logistik dulu kan di pasar juga nggak jauh dari base camp Batursari. Gue beli logistik dulu karena gue nggak bawa logistik dari rumah. Gue belanja logistik, tuh gue lanjut ke base camp Batursari. Sampai di base camp Batursari gue jam setengah 9 gue di Batursari. Gue istirahat dulu kan di situ, makan, prepare, terus gue simaksi. Waktu kemarin gue simaksi kalau nggak salah masih 20.000, 25 lah per orang. Nah dari situ gue menghemat tenaga. Dari situ gue naik ojek, berbagi sama warga juga di situ juga kan. Yalah gue naik ojek sambil menghemat tenaga sampai pos 1 gue tuh. Di situ gue briefing dulu kan, baca doa, gue tuh berangkat. Lanjut gue naik. Di situ gue bawa air cuma 2 botol tuh, karena kan katanya di jalur ada mata air. Udah gue bawa air 2 botol aja. Gue lanjut naik tuh. Gue selama perjalanan itu selalu sendirian di jalur tuh, gue selalu sendirian kan. Start trek mulai jam berapa tuh? Start trek kalau nggak salah jam 10 pagi. Jam 10 gue start trek, lanjut naik. Nah gue di jalur itu selalu sendirian, jadi kan gue bersepuluh nih, yang 5 itu udah duluan. Nah yang berempat di belakang, gue sendiri di tengah-tengah jalur. Maksud gue sendirian tuh, gue tuh emang pengen nikmatin perjalanan ya kan. Maksud gue jalur di tengah-tengah itu biar sekalian juga kalau gue duluan, gue ketemu rombongan gue yang depan. Iya. Kalau gue lambat, gue ketemu sama rombongan gue yang belakang. Nah
Pas di jalur kan gue di jalur tuh nemu kayak pohon bambu tuh, pohon bambu kecil gitu, kayak bikin terowongan gitu. Di situ gue ketemu sama rombongan gue yang berlima tuh. Gue istirahat dulu di situ, istirahat gue di situ. Datang tuh rombongan gue yang berempat, datang, rombongan gue yang berlima lanjut jalan. Nah, karena gue di situ masih sama rombongan yang berempat, pas gue sama rombongan gue yang berempat, foto-foto dulu lah gue di situ kan di jalur. Gue lanjut naik, gue berdua tuh sama temen gue jalan di depan, yang dua lagi di belakang gue. Pas gue lagi di jalur berdua sama temen gue itu, dari semak-semak tuh kayak ada apa ya, goyang-goyang gitu kan, kata gue Kayak ada sesuatu lah ya. nah iya, kirain gue binatang kan. Gue sama temen gue ngomong, kata gue anjing nih anjing, kata gue gitu. Pas nongol itu aki-aki tuh pakainya hitam semua gitu, kayak setelan orang Betawi gitu. Lu tahu kan orang Betawi warna hitam-hitam kan, pakai ikat kepala. Terus dia ngomong tuh sama gue, kata dia takut ya kata dia. Nah kata gue enggak mah, kata gue kan gitu ya. Kata dia oh ya udah jangan takut di sini mah gitu, yang penting jangan sembarangan, kata dia. Terus kata dia hati-hati ya, kata dia. Terus gue ngomong sama temen gue juga ngomong ke aki gitu, ya udah pak bapak juga hati-hati turunnya, kata dia. Itu aki-aki itu wujud orang asli atau Orang asli, yang gue lihat tuh orang asli. Dia bawa parang gitu, dia kayak abis nyarit tapi nggak bawa bolehannya, cuma bawa parangnya aja. Nah pas itu gue nggak sempet merhatiin dia turun sampai bawah. Pas dia pergi gue langsung lanjut jalan. Pas gue lanjut jalan ketemulah gue mata air. Pas gue di mata air itu ya udah gue ngisi air kan buat lanjut ke pos 2 kan. Ke pos 2 lumayan jauh, 2 jam setengah lah ke pos 2. Karena gue kan jalannya santai jadi agak lama. Gue sampai di jalur tuh gue udah johor tuh. Gue istirahat dulu kan di hutan apa namanya ya, gue lupa lagi namanya tuh, yang masih lumut-lumut mulu lah. Di situ gue sendiri juga tuh, gue di jalur sendirian. Temen gue yang tadi tuh gue tinggal. Nah pas gue jalur sendirian, sampailah gue tuh di pos 2. Di pos 2 itu gue sekitar asar. Sholat asar dulu gue kan di situ sama rombongan gue yang berlima di situ. Sholat asar, makan, ngopi dulu kan. Nah situ gue lumayan agak lama. Lanjut gue tuh naik tuh jam 3:30 atau jam 4 gue lupa ya. Lanjut naik gue tuh ke pos 3. Lanjut naik, pokoknya selama perjalanan tuh gue selalu sendirian lah. Gue pengen nikmatin perjalanan. Sampai gue lah tuh di pos 3 Cipete. Nyampe Cipete gue lanjut naik kan. Gue sampai Lembah Suci itu maghrib. Gue nyampe Lembah Suci maghrib karena tenda di bawahnya sama rombongan gue yang berempat di belakang. Jadi gue sama yang rombongan berlima itu nungguin temen gue yang berempat itu. Nah temen gue nyampe jam 6:15 lah di Lembah Suci. Nah di situ gue langsung masang tenda. Terus nggak lama sholat isya gue masak makan kan. Terus masak gue di situ udah mulai kedinginan. Pengen gue paksain, takut kenapa-napa kan gue. Ya udah gue paksain, gue istirahat aja lah buat besok muncak biar nggak kenapa-napa gitu, biar seger. Gue tidur tuh jam 4:30 gue dibangunin temen gue tuh. Kata temen gue, "Bu ayo kita muncak," kata dia. Tuh ayo bang, kata gue. Nggak taunya itu temen gue muncak berdelapan nih, yang berempat udah duluan. Nah gue yang berempat belakangan. Selama muncak gue juga sendirian. Di sendirian tuh gue cuma bawa air, logistiknya tuh di yang bertiga depan gue. Dia udah duluan. Gue lanjut sampai di Batu Injen. Gue nyampe di Batu Injen pos 4.
jam berapa ya, di situ gue lupa, jam 9 kalau nggak salah. Jam 9 gue tuh di Batu Injing, gue istirahat dulu di Batu Injing, tidur-tiduran, foto-foto kan. Gue lanjut naik. Pas gue lanjut naik, gue kan agak capek, gue istirahat dulu. Nah pas gue duduk istirahat itu, gue nemu peluru di situ. Peluru kayak peluru beneran, kayak peluru tembakan biasa, tapi warnanya agak kayak kuning. Nah di situ kata gue, bagus nih peluru nih buat gantungan. Ya udahlah, gue taruh dompet kan. Pas gue taruh dompet di situ, gue belum ngerasain kejadian apa-apa, biasa-biasa aja. Gue taruh dompet biasa-biasa aja, gue lanjut naik. Nah seingat gue pas dari base camp itu, orang yang simak itu ngomong, katanya kalau mau ke puncak sampai nemuin patok pertigaan dulu, kata dia. Kita kalau udah nyampe patok pertigaan, udah deket patok pertigaan. Kalau ke kiri ke puncak Batu Singa, kalau ke kanan ke Raja Wali. Nah sampailah gua tuh di pertigaan itu. Lanjut gua tuh, kata gua kan awalnya penasarannya puncak Batu Singa nih. Tapi karena Raja Wali ngelewatin Batu Singa, jadi gua niatnya ke Raja Wali dulu. Nah turunnya baru gua ke Batu Singa, maksud gua kayak gitu. Lanjutlah gua tuh ke Raja Wali. Nah pas di jalur Raja Wali, sebelum ke puncak ke kawah itu kan ada tebing nih, gini nih, ada tali, cuman talinya itu udah putus, udah nggak layak pakai gitu. Nah temen gua dari puncak ke kawah ngomong, kata dia, jangan lewat situ gua, kata dia, muter aja muter, kata dia, bahaya, kata dia. Di situ gua batu, gua ngeyel. Ya udah gue paksain, gue lewat situ, gue loncat. Pas gue loncat, gue turun, gue langsung ngeguling begitu kan, gue ngeguling. Tapi gue nggak kenapa-napa, alhamdulillah, gue masih bisa gitu. Nah pas di situ gue sampai tuh di puncak ke kawah tuh. Nah di puncak ke kawah gue foto-foto dulu, gue di situ ada jam 11 tuh, gue di puncak ke kawah. Gue lanjut tuh, dari puncak ke kawah itu udah nggak jauh, udah satu puncak lagi, Raja Wali. Nah pas gue ngelewatin tebing lagi, gue turun, ada talinya tuh. Kalau tebing itu masih mending, gue masih bisa turun, nggak perlu lompat gitu. Pas gue nyampe tebing turun, nah di bawah itu udah temen gue nungguin gue di situ, karena dia yang bawa cemilan kan, maksudnya biar makan bareng-bareng gitu. Gue sampai tuh sama temen gue di situ, ngumpul lagi berempat, gue makan cemilan dulu kan, karena temen gue nungguin gue kelamaan mungkin ya, tenaga dia udah full lagi. Dia lanjut tuh berdua. Nah gue di situ berdua sama temen gue lagi, kan gue berempat, berdua udah duluan, gue berdua di situ makan kan ya. Terus temen gue yang satu itu ngomong, ayo lah lanjut lagi, kata gue. Kata gue, tar dulu bang, perut gue gak enak banget ini, kata gue, perut gue gak enak banget. Kata dia, ya udah istirahat dulu kan. Dia ngomong lagi, ayo gas dikit lagi nih, nanggung, kata dia. Udah bang, kata gue, perasaan gue udah gak enak itu, kata gue, udah bang lu aja bang, kata gue mau balik ke tenda aja, kata gue, kalau enggak gue nungguin di Batu Singa, kata gue. Lu yakin nih, kata dia. Ya udah bang, gak mau bang, lu sendirian tahu gak lu jalan? Kata gue, tahu bang, kata gue nungguin di Batu Singa aja, kata gue. Ya udah dia lanjut naik sendiri, gue turun. Gue lewat yang tebing tadi, yang kagak ada talinya tadi. Di situ gue ngeyel lagi, gue manjat gitu, manjat ke batu-batu itu, manjat. Alhamdulillah gue bisa tuh di situ tuh, nggak kenapa-napa. Gue naik sampai gue tuh di Batu Singa, di puncaknya, di puncak Batu Singa. Nah di situ gue ngeyel lagi, yang seharusnya turunnya lewat samping muter, nah gue lewat batu-batu itu turun lompat gitu. Gue lompat tuh emang nggak kenapa-napa, biasa-biasa aja. Gue di situ foto-foto dulu kan sendiri, karena gak ada orang, gue foto-foto sendiri. Pas gue lagi foto-foto, dari ujung itu ada cewek sama cowok, dia lagi berdua di situ foto-foto juga kalau nggak salah. Dan datanglah dia nyamperin gue, kata dia, bang, kata dia, tolong fotoin. Ya udah gue fotoin kan, gue pengen minta foto juga, gue malu kan, gue kan orangnya suka pemaluan ya. Ya udah gue nggak jadi minta foto, gue foto sendiri aja. Nah dia dari situ dia balik lagi ke ujung yang pertama dia dari situ. Nah gue di Batu Singa tuh sendiri, karena gue kan nungguin temen gue nih yang ke Raja Wali. Karena maksud gue kelamaan nih gue nungguin temen gue nih. Ya udahlah gue lanjut turun aja, atau gue biar
cepet nyampe tenda, terus gue makan. Udah gue lanjut turun. Gue turun itu jam berapa ya, jam setengah 2 kalau nggak salah. Gue lumayan lama nungguin temen gue di Batu Singa. Turun lah gue setengah 2 tuh. Gue selama turun gue nggak nemu orang tuh, nggak nemu orang pisan gitu gue. Pas di jalur gue denger suara musik, kata gue ada orang nih, berarti jalur gue bener nih kata gue. Sebenarnya gue nggak ngapalin jalur selama naik, gue cuma ngapalin patok-patok arah petunjuk jalan doang kata gue. Nah di situ gue ngedenger suara musik, kata gue berarti ada orang nih. Emang bener ada orang di situ, gue nemu orang. Nah posisi orang itu ada di pertigaan, yang ke kiri ke arah Garung Lama, yang ke kanan ke arah awal gua ke Lembah Suci. Nah ada satu orang manggil gua tuh, kata dia, bang ngopi nih, kata dia. Kata gua iya ya bang, nggak ngopi lagi mah, kata gua kan. Nah, terus dia nawarin, kata ini bang ada roti nih, kata dia. Kata gua iya ya bang makasih, kata gua kan. Lanjut turun gua. Nah di situ gua nggak ngelihat patok, gua nggak ngelihat petunjuk arah gitu, gua lurus aja ke arah Garung Lama. Nah pas gua ke arah Garung Lama, gua nemu kayu nih kayak gini nih, kayu mati bekas kebakar. Gua duduk di situ agak lama lumayan, gua nungguin temen gue yang di belakang yang berempat itu, yang bertiga itu. Gua nungguin di situ lumayan lama tuh. Gua di situ ada lah setengah 3 gua nungguin di situ. Kata gue kelamaan nih, gue lanjut aja ke bawah, maksud gue biar cepet nyampe tenda, terus gue makan. Turun gue ke bawah. Nah selama gue turun itu gue nemu tutup botol tuh, pikiran gue tutup botol nih, berarti bener nih, jalur bener nih, bekas orang lewat, kata gue. Udah gue lanjut turun. Nah pas diturun lagi gue nemu lagi tuh karet sepatu taplakannya. Itu gue jadi semakin yakin kalau itu emang jalur bener gitu, pernah dilewatin orang gitu. Gue lanjut turun. Nah pas gue turun gue nemu kayak akar nih begini nih. Nah di atas ada pohon, kayak pohon berdiri terus rubuh kan, akarnya keangkat nih. Nah di situ ada pohonnya lagi. Di situ gue nemu patok. Kirain gue tuh petunjuk arah, tapi bacanya udah nggak jelas. Yang gue inget bacanya tuh cuma AL, terus belakangnya da gitu, tapi udah tengahnya udah karat, udah nggak jelas lah. Gue lanjut turun, gue belum ada pikiran apa di situ, masih biasa-biasa aja. Gue turun, kabut udah lumayan naik, jam 3 gue udah kabut. Pas gue sadar tuh gue udah di ujung jurang. Pas di ujung jurang gue langsung istighfar tuh di situ, kata gue astagfirullahaladzim. Gue lihat kiri kanan udah nggak kelihatan apa-apa, itu udah kabut ya kan. Seingat gua kan kalau kita salah jalur kita harus balik lagi gitu, harus ke jalur utama, kita harus balik lagi. Ya udahlah, gua dari situ kan udah panik, gua dari stiper, gua naik lagi gua tuh sampai nemu kayu yang mati pertama gua istirahat. Nah gua di situ sendiri tuh, gua di situ langsung sadar, kata gua ini pasti gara-gara peluru nih, kata gue ini pasti gara-gara peluru nih. Gue langsung sadar di situ, langsung gue ambil lah peluru itu dari dompet, gue ambil, terus gue langsung baca bismillah, gue baca bismillah tuh. Pas baca bismillah gue istighfar tuh ya, gue udah panik gue di situ. Gue mungkin kalau udah lewat maghrib udah walau alam ya, gue di situ udah panik buat gue naik lagi, gue baca doa, terus gue istighfar, terus gue tulis selama gue naik lagi gue istighfar terus tuh. Nah gue teriak-teriak, gue udah mulai teriak-teriak di situ, udah mulai panik, gue pikiran gue udah kemana baik dah. Gue udah teriak-teriak, kagak ada yang manggilin pisan sama sekali, nggak ada yang manggil pisan. Ya udah gue teriak-teriak terus gue tuh, kata gue bang, kata gue ada orang gak, kata gue kagak ada yang manggil. Gue naik lagi, gue teriak lagi, nggak ada yang manggil, gue naik lagi. Pas gue lagi naik lagi gue teriak lagi, ada tuh yang manggil gue tuh, kata dia, bang, kata dia, kata gue, woi, kata gue, bang, kata dia, woi di sini, kata dia. Nah pas gue naik lagi udah kelihatan tuh dari seberang, udah kelihatan orang kayak bayangan doang gitu, karena palingan kabut kan, bayangan doang, dia ngelambai-lambai gini, kata gue, bang, kata gue kan gitu ya. Nah di situ gue mau motong jalan gitu lewat samping. Nah tapi orang itu ngomong, kata dia,
jangan bang, jangan, kata dia, bahaya, jurang, kata dia. Naik lagi aja, naik, kata dia. Ya udah gue naik lagi tuh, gue naik lagi. Kata gue, tak dulu bang, saya istirahat dulu, capek bang, saya nggak bawa apa-apa. Gue di situ emang kagak bawa apa-apa, air nggak ada, makanan nggak ada. Gue nggak bawa apa. HP gue di situ posisi lowbat, gue udah panik parah di situ, udah mau nangis gue di situ. Gue lanjut naik tuh, pas gue lanjut naik, ketemu gue di persimpangan yang arah kanan ke Batur Sari, ke arah jalur pertama gue. Nah orang itu nyamperin gue, dia nyamperin gue. Pas dia nyamperin gue langsung kata gue, alhamdulillah gue masih ketemu orang. Di situ gue langsung nangis, gue langsung alhamdulillah gue masih ketemu sama orang, kata dia gitu. Gue kalau udah nggak ketemu orang, udah lewat maghrib, udah malam lah, kata dia. Alhamdulillah gue tuh. Nah di situ gue masih nggak nyadar tuh, di situ gue masih nggak, padahal tuh di situ tuh ada rombongan gue gitu, berempat, rombongan gue yang awal pertama duluan. Gue ketemu sama dia, gue juga nggak bakal sadar kalau dia nggak negor gue. Nah dia negor gue, kata dia, nah itu mah teman saya bang, kata dia. Pas gue lihat, wah iya nih teman gue nih, teman gue. Baru sadar tuh kalau dia nggak manggil gue, mungkin gue nggak tahu ya. Nah, dia bilang, ini mah teman saya bang, kata dia. Nah pas gue lagi di situ, ada yang nyasar juga tuh, cewek sama cowok yang ketemu sama gue di Batu Singa itu, dia juga nyasar sama kayak gue. Nah gue bingung tuh di situ tuh, kata gue sama dia sama-sama di Batu Singa, turunnya sama-sama nyasar gitu. Gue bingung, tapi alhamdulillah gue masih ketemu, dia juga masih ketemu. Nah gue turun tuh posisi udah jam 4 kalau nggak salah, jam 4 gue tuh. Gue nyasar lumayan lama itu, jam 4 gue turun lanjut gitu. Sampai gue tuh di tenda, gue nyampe di tenda makan. Temen gue yang gue tungguin itu dia udah nyampe di tenda duluan. Nah dia ngomong, tuh kan bener si Teguh nih, kata dia. Kata gue juga apa, si Teguh kalau nggak hilang, kalau nggak nyasar jatuh ke jurang. Kata gue bener juga nih omongan dia nih. Gue nyasar, pas gue nyasar tuh gue udah hampir jatuh ke jurang. Omongan dia bener gitu. Di situ gue udah mau cerita tuh kalau gue gini-gini, tapi gue nggak berani karena posisi masih di gunung. Gue nggak berani cerita di situ. Udah gue makan dulu kan, sampai situ gue masih nggak nyangka tuh. Masih kepikiran tuh, gue di sini masih kepikiran, astagfirullahaladzim, gue masih istighfar, gue masih nggak nyangka kalau gue tuh bisa nyasar gitu. Gue makan kan, gue makan, turun gue tuh prepare mau turun gue itu sekitar 4:30 gue turun. Selama turun gue tuh, pas selama turun gue nggak berani sendiri, gue masih trauma sama kejadian yang tadi. Selama turun tuh gue selalu di tengah-tengah tuh turun tuh, yang depan tuh temen gue, yang belakang temen gue selalu di tengah-tengah. Gue turun, selama turun gue nggak ngerasain apa-apa, biasa aja. Tapi gue masih nggak nyangka aja sama kejadian gue yang tadi. Gue selama turun gue masih baca doa, masih istighfar. Nah pas gue turun, gue ngeliat ke jalur yang aki-aki pertama naik tuh, yang aki-aki pakai baju hitam itu. Iya. Gue nengok ke tempat yang aki-aki itu nongol. Nah pas gue tengok itu, di situ tuh kagak ada jalur, situ tuh jurang. Pas gue tengok itu emang jurang, emang bener-bener jurang, kagak ada jalur pisan, kata gue. Di situ gue udah mulai gimana ya, udahlah biasa aja, gue nggak mau ceritain, gue nggak mau ngomong ya, posisi masih di jalur. Udah gue biasa aja, gue turun. Gue nyampe base camp gue tuh maghrib. Nah, base camp gue maghrib. Sampai base camp maghrib gue makan, sholat kan, istirahat, gue mandi. Terus gue di base camp juga gue nggak bisa tidur tuh. Masih kebayang-bayang lah. Masih nggak nyangka gitu. Sampai jam 1 gue nggak bisa tidur. Nah pas gue lagi ngerokok kan tuh, terus ada yang jaga si Maxi itu manggilin gua, kata dia, bang sini cerita ngopi, cerita kata dia. Kata gua, ini orang kok ngomongnya kayak gini gitu. Sebenarnya gua kayak, dia kayaknya pengen tahu cerita gua nih, pengen tahu cerita gua di gunung nih, kata gua. Kayaknya dia tahu gitu, tapi gua nolak gitu, diajakin cerita tapi gua nolak. Kata gua, iya bang, kata gua ya. Gua paksain tidur tuh.
alhamdulillah gue bisa tidur di situ. Pas gue tidur, gue balik pagi itu ngejar bis. Gue pagi 5:30 gue bangun, sarapan, langsung lah tuh gue berangkat ke terminal Mendolo. Sampailah gue di Mendolo tuh jam 7:30 kalau nggak salah, 7:30. Langsung pesen tiket kan, berangkat lah gue tuh dari Mendolo, berangkat jam 9. Nah, gue bingung tuh di terminal Mendolo. Pas sekarang pulang gue bingung, kata gue ini kok lama banget ya nyampe nya. Giliran berangkat cepet, turun mah lama kata gue. Pas pulang mah lama gitu. Pas pulang lama, kata gue berangkat dari Mendolo jam 9 kan ya, sampai Pulau Sinardaya Cibitung jam 8 malam tuh, jam 8 malam. Nah, kata gue ini kok kenapa lama, selama perjalanan pulang kok kenapa lama ya. Tapi gue ya udahlah, yang penting gue sampai gitu, sampai rumah selamat. Udah tuh sampai gue pulang ke rumah. Nah di situ gue kata gue alhamdulillah gue masih selamat nyampe rumah. Emak gue juga senang gitu gue nyampe pulang dengan selamat. Udah tuh di situ gue langsung mandi, gue kan baju gue cuciin. Di situ gue juga di rumah juga masih nggak nyangka gitu gue, kenapa gue bisa kayak gini ya. Alhamdulillah buat gue masih ketemu sama orang gitu. Udahlah gitu aja sih cerita gue. Oke Lur, mungkin sampai di sini aja ya Bang cerita Bang. Mungkin ada pesan-pesan Bang buat sahabat Jidan TV Bang. Ya, pesan-pesan dari gue buat sahabat Jidan TV, kalau naik gunung tuh jangan suka ngambil sembarangan ya, jangan niru gue gitu. Yang terlalu frontal ya. Nah iya, kita nggak boleh ngambil sesuatu selain foto, jangan sembarangan lah pokoknya. Ya intinya niat kita sampai puncak, foto-foto segala macam, senang-senang turun ya. Nah, sebenarnya niat kita sampai rumah dengan selamat. Puncak itu cuma bonus. Ya oke Lur, jadi kesimpulannya kita jangan terlalu frontal, jangan terlalu ambil barang apalah ya Bang ketika waktu di gunung ya. Jadi itu aja Lur, mungkin kalau ada kata-kata yang salah tolong dimaafin Lur. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.